Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu HR Linux, High Availability di sistem operasi Linux. Dan kali ini menggunakan aplikasi service DRBD. Jadi nanti ada lagi service-service yang pendukung ya. Tapi untuk mudahnya saya akan bahas dulu inti servisnya, yaitu DRBD ini. Maksudnya bagaimana HR ini? Maksudnya itu bagaimana supaya layanan tetap jalan ya, meskipun sedang ada perawatan server. Bagaimana ini bisa dilakukan? Oh ya, kenapa perawatan server tidak dilakukan di malam hari saja ketika kantor sedang tutup ya, atau di hari libur ya? Ada beberapa kantor yang memang harus buka 24 jam, misalnya rumah sakit, kalau dia mempunyai layanan yang harus jalan selama 24 jam ya. Kemudian bandara, pelabuhan, pabrik ya. Tidak semua pabrik memang jalan 24 jam. Tapi pada pabrik misalnya pembuatan kemasan botol ya, itu mesin ya, untuk membuat kemasan itu harus dipanaskan dulu selama mungkin 5 sampai 8 jam sebelum dia bisa running ya. Jadi kalau misalnya setiap selesai jam kantor normal dimatikan, besok pagi dijalankan lagi, itu akan merugikan ya. Jadi memang mesinnya harus jalan 24 jam terus menerus, beberapa minggu bahkan beberapa bulan ya, sampai saatnya untuk maintenance. Nah, selama kantor ini buka, kan ya harus ada server yang jalan terus menerus ya, untuk mengupdate data yang dibutuhkan atau mengambil data yang dibutuhkan. Dan saya ada pengalaman membangun high availability service ini di salah satu pabrik di Surabaya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana ini bisa dicapai ya? Servernya down tapi layanan tetap jalan. Biasanya ini ada beberapa server ya. Untuk sederhananya ini saya menggunakan 2 server, yaitu Node 1 dan Node 2. Node 1 ini merupakan server utama yang dia itu pada kondisi normal akan melayani request ya, dari operator. Dia menghidupkan layanannya, kemudian dia akan mengupdate data sesuai apa yang diinputkan oleh operator. Kemudian Node 2 ini sebagai server sekunder. Dia tidak melayani, tapi dia menyalin data dari Node 1 ya. Jadi Node 1 dan Node 2 itu ada sinkronisasi data, sinkronisasi hard disk ya. Nah, ketika butuh maintenance di Node 1, nah, kan Node 1 mati, tapi sebelum dimatikan ya, maka Node 2 ini menghidupkan layanan dulu ya, menghidupkan layanan dulu. Setelah layanan berhasil dihidupkan ya, kemudian Node 1 dimatikan. Nah, setelah Node 1 selesai di maintenance, Node 1-nya dihidupkan lagi, kemudian layanan dipindahkan lagi ya. Nah, nanti yang saya buat praktek ini, yang pertama adalah virtual manager. Nah, virtual manager dia akan menjalankan operating system yang saya pakai ini Debian ya, Debian 1, Debian 2. Kemudian saya akan meremote server ya, menggunakan SSH, dan saya akan mengakses data dari server menggunakan FTP ya. Itu sederhananya. Tentunya pada kejadian yang real itu lebih kompleks ya, tapi ini bagaimana supaya lebih mudah dimengerti. Kita langsung aja. Nah, ini di virtual machine manager ini aplikasinya. Ini sudah jalan Debian 13 namanya, dan Debian 13. Nah, ini adalah Node 1, Node 2. Kita lihat bagaimana konfigurasi Node 1. Ini adalah Node 1. Ini yang sinkron dari Node 1 dan Node 2.
kita lihat, nah ini di sini node 1 berfungsi sebagai primary dan dia sudah dalam keadaan sinkron ya, update yang di primary update, di secondary update. Kita lihat node 2. Nah, sama, dia node 2 berfungsi sebagai secondary server ya. Jika sama-sama update dalam keadaan up to date antara node 1 dan node 2. Nah, ini datanya ada di sini di RPD disk di folder Isianto. Kita lihat di sini ada datanya, kita akses ya. Cek dulu IP address. Di sini ada dua IP, 101 dan 100 ya. Ini adalah IP alias. Jadi IP sebenarnya 101, aliasnya 100. Di node 2, nah ini IP-nya cuma 1. Jadi nanti ketika layanan tidak dimatikan, ini IP-nya harus dipindah ke node 2 dulu. Dipindah ke node 2 dulu. Oke, kita lihat di sekarang ini dari klien dia mengakses FTP itu, nah ini yang mengakses ke dokumen. Kita lihat dokumen isinya apa. CD bener ya, isinya unim ABC sama unim A. Kita lihat lewat FTP unim ABC sama unim A. Apa ini unim A? Kita download. Ini isinya apa? Ini unim A, isinya seperti ini. Terus nah sekarang akan kita matikan ya. Node 1 akan dimatikan. Sebelum dimatikan, nah ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk zero downtime. Ini server 1, IP-nya ini server 2. Nah pertama ya, kita akan melakukan unmount atau mematikan service di node 1. Kita matikan dulu. Stop VSFTP layanan FTP ya. Nah ketika dimatikan maka otomatis ini FTP-nya tidak akan bisa jalan ya. Misalnya ini saya download, nah dia akan error ya, dia akan error. Oke, error ya. Tidak apa-apa, nanti akan kita hidupkan lagi di tempat lain di node 2. Kemudian kita unmount foldernya. Save di RPD itu secondary. Tadi kan ini masih primary, kita jadikan secondary. Nah, kita jadikan secondary. Ini sudah jadi secondary. Oke, sudah selesai. Kemudian IP-nya kita hapus. IP-nya kan masih ada 2 ini tadi. Itu IP-nya 100 mas ini IP-nya kita lepas. Oke. Nah, sekarang IP-nya sudah lepas. Kemudian ini bisa kita shutdown ya. Power off.
lihat di virtual manager ya. Nah, ini dalam keadaan shut off. Kita masuk ke node 2. Nah, pertama kita jalankan sebagai primary, ini kan secondary. Nah, di sini secondary lawannya ini unknown ya, karena dia dalam keadaan mati. Maka ini kita set sebagai primary. Oke, sudah jadi primary. Kemudian kita oke, IP nya tambahkan. Oke, FTP nya sudah jalan harusnya ini jalan. Kemudian kita cek lagi ke FTP server. Nah, oke, FTP sudah jalan lagi. Jadi memang ada downtime sangat sebentar ya. Ini udah bisa lagi. Oke, kita cek min A. Nah, tadi unimin A apa isinya ini ya, kita edit. Oke, kita save. Kemudian kita kembalikan ke server ya. Cek lagi view. Oke, kita kembalikan ke server, kita replace override. Oke, ini ya sudah di override. Kemudian ternyata oke, sudah selesai ya, maintenance sudah selesai. Jadi kita hidupkan lagi Debian node 1 nya, kita hidupkan lagi. Kita lihat konsolnya. Nah, ini kita tunggu sampai keluar login prompt. Jadi kalau lewat virtual memang tidak kelihatan, tapi biasanya di server real itu ada monitor yang dia terhubung ke server lewat KVM, keyboard mouse. Oke, sudah selesai ya. Kita bisa login lewat ini terminal, IP nya 101. Nah, ini sudah jalan. Nah, sekarang kita ulangi seperti tadi ya. Jadi servisnya dimatikan lagi karena ini akan dijadikan secondary. Kita cek lagi. Nah, ini primary, lawannya secondary sudah hidup. Tadi kan unknown, sekarang jadi secondary. Maintenance sudah selesai ya. Kita stop FTP server. Kenapa kita stop? Karena kalau tidak kita stop, kita nggak bisa unmount. Kita nggak bisa unmount hard disk. Saya lihat. Nah, gitu. Nah, target is busy ya, karena masih diakses oleh FTP server. Ini kita matikan dulu. Terus kita unmount. Nah, bisa. Kemudian kita jadikan secondary. Jadi secondary. Kemudian IP-nya kita lepas. Oke. Ini sudah defaultnya. Kita masuk ke node 01. Kita jadikan primary. Oke, kita cek dulu. Nah, ini secondary semua. Kita jadikan primary. Kemudian kita mount harddisknya. Saya tambahkan IP. Sementara ini IP-nya masih aslinya ya 101, kita tambahkan IP alias. Oke, sudah ada IP aliasnya.
Kemudian servernya, ini servernya sudah jalan nih. Cek status. Oke, sudah jalan. Masuk ke FTP server. Nah, kemudian ini akses 100 ya, kita cek. Ini kita hapus yang di sini. Nah, hapus. Tadi kan sudah kita update ya. Yes. Kita hapus. Oke, Unipater kita download dari, karena ini kan sudah pindah ya, pindah server. Kita download lagi. Sini. Kita refresh. Oke, kita ambil. Stop. Finish. Oke. Kita view. Oke, ini sudah update. Jadi ketika di server node 2 itu kita melakukan edit file, setelah pindah ke node 1 filenya sudah update juga. Oke. Jadi itu untuk bagaimana secara manual ya kita melakukan shutdown server, memindahkan layanan ke node yang kedua, melakukan maintenance, kemudian mengembalikan service ke node 2 lagi ya. Jadi ini pada realnya, pada kejadian nyatanya itu secara otomatis ya. Ketika node 2 down ya, maka ada service yang memantau dan oh ternyata node 2 nya down, maka dia akan memindahkan secara otomatis layanannya ke node 2. Jadi apa yang saya kerjakan tadi itu ada script yang menjalankan secara otomatis ya. Jadi ini masuk automation ya. Tidak menggunakan AI ya, cukup menggunakan script karena langkah-langkahnya sederhana. Nah, bagaimana proses otomatisnya ini akan saya berikan di tayangan selanjutnya. Nah, mohon like dan komentar masukan supaya saya bisa melanjutkan materi-materi seperti ini. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.